Rasul ingatkan bahwa menyenangkan bila dipandang. Kenapa? Fitrahnya laki-laki itu dari pandangan, Bu. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang diingini. Yang pertama bukan harta, yang pertama bukan anak-anak atau yang lain-lain, tapi yang pertama adalah wanita. Fitrahnya laki-laki suka ngelihat perempuan. Bu, laki-laki banyak di luaran, Bu. Di luaran dia ngelihat yang seger-seger, Bu. Pulang-pulang ke rumah dasteran lagi. Bau dapur lagi. Udah gitu ada ibu-ibu yang pakai pakai masker ketika suaminya ada ya, pakai masker masih putih-putih, ini hantu atau istri gitu ya. Yang buat suami kok dalam keadaan masih maskeran gitu. Hati-hati, Bu. Laki-laki itu harus dijaga pandangan matanya, perutnya, dan di bawah perutnya. Itu yang harus dijaga supaya nggak lari kemana-mana. Pandangan matanya adalah menyenangkan bila dipandang. Ibu cantik, cantik versi suami ya Bu, jangan cantik versi suami orang. Bahaya ini. Kalau menurut ibu, cantik versi ibu adalah yang rambutnya pendek gitu. Kata suami, cantik menurut saya yang kamu rambutnya panjang. Ya ikuti versinya suami, ibu-ibu sekalian. Cantik bagi suami, makanya ibu nggak usah banyak banyak bicara. Kalau suami katakan, aku suka kamu pakai baju warna merah, udah pakai aja baju warna merah, gak usah macem-macem. Aduh, papa macem-macem sih permintaannya, udah. Suami tiba-tiba beliin ibu baju tertentu, ya udah pakai aja. Kita berusaha untuk menyenangkan di pandangan suami, bukan di pandangan suami orang atau pandangan menurut kita misalnya. Kita menyenangkan pandangan matanya, bercantik-cantiklah ibu-ibu sekalian. Bukan berarti semakin berumur semakin kita tidak terurus karena merasa udah laku. Udah tua, ngapain percantik diri gitu ya. Udah tua, udah nikah, udah laku, ngapain sih cantik-cantik gitu. Jangan Bu, matanya laki-laki fitrahnya suka lihat pada keindahan. Tanya tuh sama bapak-bapak. Kalau nggak beriman, dipelototin tuh orang-orang cantik di jalanan. Namun untungnya suami ibu beriman semuanya. Jadi godul basar, astagfirullahalazim, menundukkan pandangan. Kalau nggak ada rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dipelototin tuh wanita-wanita cantik di jalanan sana. Namun karena ingat pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 30, "Qulil mu'minin yaghuddna min absarihim wa yahfadzu furujahum." Katakan kepada laki-laki beriman, tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Jadi kalau ada wanita-wanita cantik di luar sana, astagfirullahalazim, aku ingat ada istriku di rumah, cepat-cepat pulang ke rumah. Karena apa yang ada di wanita di jalanan itu sama dengan apa yang dimiliki oleh para istrinya di rumah. Jadi kalau laki-laki tergoda di luar, dia akan cepat-cepat pulang ke rumah. Kalau sudah pulang ke rumah, kalau minta kasih, Bu. Ini ibunya banyak alasan nih. Kasih, kecuali kalau ada alasan syar'i, sakit, terlalu lelah, betul-betul terlalu lelah ya komunikasikan. Tapi kalau nggak ada alasan syar'i, kenapa mah? Males. Nah ini yang bahaya nih. Masalahnya suaminya baru ngeliat wanita cantik di luar, ibu nggak tahu sih. Makanya cepat-cepat pulang ke rumah. Kalau lagi minta ya cepat dikasih. Bahaya kalau enggak ya. Ini ngomong-ngomong, ini saya ngomong sama ibu-ibu semua kan, ntar ada anak-anak remaja lagi di sini. Bahaya saya ngomong begini. Seminar pranikah lah ya. Begitu ibu-ibu sekalian. Makanya perempuan-perempuan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat ketika suaminya minta, kemudian tidak ada alasan syar'i, kemudian dia malas-malasan tidak mau melayani suaminya. Hati-hati dengan seperti itu. Menyenangkan pandangan mata. Terkadang ada juga yang sudah cantik tapi tidak menyenangkan pandangan mata. Kenapa? Karena cemberut terus wajahnya, ya Bu. Ya enggak Pak? Yang di ujung sana. Cantik sih cantik. Seksi sih seksi, tapi nggak pernah ada senyumnya tuh ketika suaminya pulang ke rumah, cemberut terus. Yang ada kalau suaminya telat pulang ke rumah, papa sama siapa, pergi kemana, kenapa nggak ngabarin, di telepon nggak diangkat-angkat, gimana sih papa? Gitu. Belum apa-apa, belum istirahat, belum apa-apa, langsung beribu kata-kata. Istri atau polisi sih ini gitu ya. Nanyanya banyak bener, menginterogasi suaminya. Ini nggak menyenangkan pandangan mata bagi suaminya, Bu. Akhirnya apa? Nggak betah di rumah para suami-suaminya ini. Nggak betah di rumah, ngapain di rumah? Pulang ke rumah istrinya marah-marah terus. Ngapain di rumah? Pulang ke rumah istrinya bawel terus. Semuanya menjadi tidak menenteramkan hatinya, padahal di luaran dia sibuk bekerja dan sangat capek, sangat lelah. Tiba-tiba pulang ke rumah, istri bukan menjadi qurrata a'yun, bukan menjadi penyejuk mata, penyejuk hati bagi suaminya, melainkan bikin hati panas. Nggak betah suaminya, pergi lagi keluar. Hati-hati, di luar banyak lagi berkeliaran wanita-wanita yang lebih cantik daripada ibu, Bu. Makanya jangan kegeeran. Ini suami udah pulang ke rumah, udah untung suami pulang ke rumah, Bu ya, alhamdulillah. Kemudian kita nggak layani dengan baik, nggak betah, keluar lagi dia di rumah. Di luar itu banyak godaan yang sangat dahsyat.
fitrahnya laki-laki suka sama yang indah-indah, yaitu perempuan. Jadi hati-hati. Jadi menyenangkan pandangan suami dengan apa? Dengan tampilan yang baik, dengan tubuh yang wangi. Ini suami pulang ke rumah masih bau ketek, cepet mandi bu, ya cepet mandi. Tahu suami pulang jam 7 malam misalnya, cepet mandi, udah berhias. Saya pernah punya teman yang bercerita, ibu saya itu hebat sekali loh Mbak Oki. Kenapa? Setiap hari padahal nggak keluar rumah loh, di rumah. Tiap hari kerjaannya ngerol rambut, udah tua nih bu, 70 tahun, 80 tahun. Ngerol rambut, pakai lipstick, pakai make up, rajin banget. Luluran, buat apa? Buat suaminya. Udah tua tapi masih cantik dan wangi, jadi suaminya senang deket-deketan. Kalau ibu bau ketek, bau mulut, bau badan, bau kaki, gimana suami bisa deket-deketan bu? Jaga penciumannya juga. Mas atau Abi, Papa, suka saya pakai deodoran yang wanginya apa gitu. Suka saya pakai body lotion yang wanginya apa, yang parfum yang wanginya apa gitu. Kalau kata suaminya terserah, mama lebih tahu, ya udah eksperimen dengan wangi-wangian. Senang tuh suami bu, insya Allah ya. Jadi yang berikutnya tadi, kalau ingin menjadi wanita yang salihah, istri yang baik, sebaik-baik wanita untuk suami kita adalah menjaga pandangan matanya, hati-hati. Menjaga perutnya juga bu. Makanya ini nasihat juga berharga untuk diri saya yang hari ini cuman bisa masak air ya. Ini nasihat berharga juga ini. Kenapa? Karena seorang istri memang harus menjaga perutnya suami. Supaya kalau pulang ke rumah, kenapa pulang ke rumah aku rindu masakan istriku. Ada yang dikangenin di rumah, betul bu? Kemudian istri berikutnya adalah harus jago jadi tukang pijet. Punyalah keahlian jadi tukang pijet bu. Suami itu nggak mau kalau misalnya kita tanya-tanya, kita korek-korek informasi dari dia, kadang nggak mau cerita. Tapi kalau lagi dipijet, gimana Pak? Keluar tuh kalimat-kalimat yang ingin kita tahu, informasi-informasi yang kita tahu, yang ingin kita tahu dari suami. Memiliki skill selain sebagai tukang masak juga tukang pijet ibu-ibu sekalian. Itu menenteramkan hati suami dan suami ingin sekali pulang ke rumah. Kemudian berikutnya beberapa akhlak yang harus dimiliki juga oleh seorang istri adalah sebagai libas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kita ini berfungsi sebagai pakaian untuk suami. Pakaian itu fungsinya apa bu? Menutup aurat. Menutup aurat, menutup kekurangan suami. Suatu ketika ada sebuah kisah di Jeddah. Seorang suami istri sedang ribut. Sedang ribut, suaminya kesal. Lalu memukul wajah istrinya. Padahal wahai para laki-laki, Rasul ingatkan, untuk para suami, wala tadribul wajh, jangan memukul wajah, haram, nggak boleh pukul wajah istri. Ada nggak suaminya yang pukul wajah istri? Jangan diceritakan. Libas, baru saya ngomong nih ya. Libas, menutup aib. Wahai para laki-laki, kata Rasulullah, wala tadribul wajh, jangan pukul wajah, wala tuqabbih, jangan caci maki istri, wala tahjur illa fil bait, jangan mendiamkan istri kecuali memang di rumah saja. Namun yang ingin kita bahas adalah wahai para istri, karena sekarang semuanya ibu-ibu, semuanya para istri dan calon istri insyaallah. Oh banyak ternyata dari tadi. Mudah-mudi ini banyak. Fungsimu nanti kalau udah nikah, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, adalah sebagai libas, sebagai penutup aurat, penutup kekurangan, penutup aib. Suami istri yang di Jeddah tadi sedang bertengkar satu sama lain. Tiba-tiba suaminya sangat marah, lalu suaminya memukul wajah istrinya. Istrinya menangis. Lalu apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba di waktu yang bersamaan ada bel terdengar dari pintu rumah. Ketika istrinya membuka dalam keadaan menangis, ternyata orang tuanya istrinya. Orang tuanya bertanya, apa yang terjadi kepadamu wahai anakku? Apa yang terjadi kepadamu wahai anakku? Kalau itu terjadi pada ibu, apa yang ibu katakan pada orang tua ibu sendiri? Ibu, bapak, aku baru saja dipukul sama suamiku. Begitukah bu? Jujur, iya atau enggak? Aku baru berantem, itu suamiku itu luar biasa. Tadi masa mukul-mukul saya, makanya aku nangis bu. Begitu bu? Atau ibu katakan, ya Allah, ibu dan ayah, sudah lama aku rindu. Ini tangis kerinduanku karena berdoa selama ini kok lama gak ketemu ayah ibu. Tiba-tiba Allah kabulkan langsung. Sekarang ayah ibu ada di depan rumah. Tangisan ini bu, tangisan kerinduanku dan tangisan keharuanku. Karena Allah langsung mendengar doaku, ibu sampai ada di sini. Masya Allah, saya sangat bahagia sekali. Ibu bilang begitu gak? Bilang gak bu? Apa yang ibu bilang? Jujur, bohong dosa loh. Istri yang salihah ini
Mengatakan begitu kepada orang tuanya, Bu, aku nangis karena rindu sama ibu sama bapak. Suaminya yang mendengar, Masya Allah, baru dipukul, belum ada berapa detik, Bu. Masih sembab air mata bercucuran. Istri ini bisa-bisanya menutupi kekurangan suaminya, libas. Dia dengar firman Allah, hunna libasulakum wa antum libasulahun. Pasanganmu adalah pakaian bagimu. Penutup aib, penutup aurat, fungsimu adalah seperti itu. Makanya istri-istri zaman sekarang yang hobinya main Instagram atau Facebook atau sosial media, sebagian ada yang tidak menjalankan fungsinya sebagai libas. Dia membuat status, nggak tahu statusnya apa itu. Suami yang buruk adalah seperti suami saya, itu terlalu frontal ya. Yang nggak pernah kasih nafkah, yang marah-marah aja kerjaannya. Dari frontal sampai yang kode-kode juga ada itu, sama aja itu dosanya. Ya, ngasih kode-kode. Alangkah indahnya kalau memiliki suami yang perhatian terhadap istrinya dan sebagainya. Titik-titik-titik gitu ya. Minta perhatian dari orang lain buat apa? Orang akan berasumsi, wah rumah tanggamu lagi berantakan nih. Orang berasumsi macam-macam. Jadi zaman sekarang ini buka aib caranya banyak ibu-ibu sekalian. Salah satunya dengan sosial media. Engkau membuka aib suamimu, engkau sedang membuka aib dirimu sendiri sesungguhnya. Makanya think before posting. Berpikir sebelum kita memposting segala sesuatu. Apa tujuanmu sesungguhnya? Kasih kode-kode buat suami supaya suami sadar. Untuk apa? Kita bisa bicara langsung kepada suami kan? Atau kita bisa minta orang yang bijak untuk menasihati suami kan? Gak harus dengan cara sosial media yang satu dunia itu bisa tahu, Bu. Sekali kita posting itu jejak digitalnya gak akan pernah dihapus. Itu masih ada terus seumur hidup. Kita sudah membuka aib dari suami. Makanya di zamannya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim apa yang dilakukan oleh beliau? Nabi Ibrahim datang ke rumahnya anaknya Nabi Ismail. Nabi Ismail sedang pergi. Istrinya Nabi Ismail gak tahu kalau itu ayahnya suaminya, kalau itu mertuanya, kalau itu Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana keadaan suamimu? Istrinya ini mengatakan, hidup kami susah. Suami saya itu kurang ajar sekali. Wah, kehidupan kami buruk, kehidupan kami gak bahagia. Maka apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Katakan kepada Ismail suamimu, kalau suamimu sudah pulang ke rumah, cepat-cepat ganti pagar pintu rumahmu. Cepat-cepat ganti pagarnya. Gak boleh dipertahankan. Maka ketika Nabi Ismail pulang, maka Nabi Ismail paham ketika istrinya mengatakan, tadi ada bapak tua yang datang ke rumah. Kata bapak tua itu ganti pintu, ganti pagar. Sadarlah Nabi Ismail, perempuan ini harus cepat-cepat diganti. Ganti. Perempuan yang gak bisa menjadi libas, gak bisa jadi pakaian, yang membuka aib suaminya, yang mulutnya sumpah serapah gak bisa dijaga, suka menggunjing suaminya sendiri, ganti. Begitu pesan Nabi Ibrahim alaihissalam, ceraikan istri yang seperti ini. Begitu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya diceraikan, maka digantilah dengan istri yang baru. Kemudian Nabi Ibrahim datang lagi, istri yang baru ini mengatakan, Alhamdulillah keluarga kami baik-baik saja. Alhamdulillah keluarga kami cukup. Alhamdulillah keluarga kami dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, katakan pada suamimu, pertahankan pintu rumahnya, pertahankan pagar rumahnya. Dengan begitu Nabi Ismail paham, istri yang menjaga lisan dengan baik, gak suka buka-buka aib suami adalah istri solihah yang harus dipertahankan. Tapi kan kadang suka curhat untuk menenangkan hati, menenteramkan hati, begitu ya Bu ya. Kalau enggak tuh gimana ya, rasanya tuh numpuk di sini. Aku mau cerita masalah rumah tanggaku, janji ya jangan kasih tahu siapa-siapa. Ini si orang ini nih datang lagi ke arisan satu lagi, tahu enggak masalah rumah tangga si fulanah, tapi janji jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Dari sini lari ke majelis taklim yang ini. Tahu enggak? Tapi janji jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Akhirnya tersebar Bu, masalah rumah tangga yang harusnya diketahui oleh diri kita dan suami saja. Akibat apa? Akibat lisan yang enggak dijaga. Makanya Rasul ingatkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Walaupun tiap rumah tangga ada masalah. Benar enggak Bu? Apalagi ibu yang sudah berpuluh-puluh tahun menjalankan rumah tangga, udah enggak tahu lagi deh tuh bagaimana permasalahan rumah tangga. Tapi bagaimana kata Rasulullah SAW, bagi yang beriman dia berkata-kata yang baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Walaupun dalam hati, oh ya Allah. Tapi keluarnya di hadapan orang, Alhamdulillah, Allah jaga insya Allah, mohon doanya. Kemudian kalau tidak bisa berkata baik, dia diam. Itulah akhlak yang terbaik dari mulut seorang wanita. Libas sebagai pakaian, dia menjaga aib suaminya, dia menjaga kekurangan suaminya. Adapun kalau ingin curhat kepada orang yang bijak. Jangan curhat kepada mantan pacar ibu-ibu sekalian. Aduh, udah ada masalah malah bikin tambah masalah.
Gara-gara baru datang reunian, ketemu sama mantan pacar, CLBK, celebek, cinta lama belum kelar, cinta lama bersemi kembali. Hati-hati juga curhat sama ustadz-ustadz. Saya selalu di setiap ceramah saya mengatakan hal yang demikian. Boleh nggak curhat sama ustadz? Boleh, tapi yang ringkas, padat, jelas. Jangan ibu curhat sepanjang hari, berjam-jam, telepon-teleponan. Akhirnya, selanjutnya terserah Anda. Ibu sih yang mulai goda-goda duluan. Jadi ibu datang ke pengajian, ya Allah ustadz itu keren banget ya, Masya Allah, karismatik ya Allah. Giliran ustadznya sibuk dakwah, gak balas SMS ibu, ibunya baper. Hati-hati, ini bahaya ini. Makanya kalau seandainya kita memiliki masalah atau segala macam, curhat pada sesama perempuan atau sama laki-laki gak apa-apa, tapi singkat padat jelas. Betul-betul memang niat kita ingin meminta jawaban, bukan yang aneh-aneh. Karena syaitan itu bisa masuk dari pintu mana saja, ibu sekalian. Syaitan itu bisa menggoda secara halus kita. Kenapa saya ngomong begini? Karena banyak kasusnya yang cerita pada saya. Saya datang ke kajian, kenapa ustadznya ganteng banget, karismatik banget. Nah itu bahaya. Jadinya gimana? Godul basor, tapi dengar suaranya udah deredek gitu. Nah itu bahaya juga, nggak usah datang kajiannya kalau gitu. Ya, ganti ustadz lain atau ganti pengajian lain. Hati-hati, cara syaitan macam-macam. Kemudian apalagi yang kita lakukan sebagai seorang istri kalau ingin menjadi seorang wanita terbaik, istri terbaik yang bisa masuk surga dari pintu mana saja selain menjadi libas, selain sabar tadi, selain menjaga pandangannya suami, selain taat pada suami dan menjaga diri ketika suami tidak ada beberapa hal yang harus ibu tidak boleh lakukan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Jangan suuzon, Bu. Kadang ibu suka suuzon, suka ngecek-ngecek handphone suami. Suami lagi ke kamar mandi, ini kesempatan bagi saya untuk mengecek, dia SMS sama siapa ya? Gitu. Kan begitu kadang, suuzon aja bawaannya. Suuzon itu capek nggak, Bu? Capek. Yang capek siapa? Kita. Ya sudahlah. Yang terlihat di pandangan mata kita saja. Kalau tak terlihat di pandangan kita, dia melakukan dosa, itu dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menjadi istri terbaik, melayani dengan sebaik-baiknya. Jangan kemudian kita suuzon, berprasangka buruk terus-menerus. Kemudian yang kedua, biasanya perasaan buruk terus-menerus diikuti ayat tersebut mengatakan wala tajassasu. Jangan engkau cari-cari kesalahan. Biasanya ini terjadi pada usia-usia pernikahan yang muda, yang awal-awal. Sudahlah suuzon, terus cari-cari kesalahan suaminya. Dilihat tuh, semua Instagram, sosial media, Facebook suaminya dilihat. Tahun 2018 dia bergaul sama siapa? 2017, 2016, 2015, 2014 sampai awal Instagram buka tuh kapan sih? 2000-an misalnya. Dia ternyata berteman sama ini. Oh, ternyata ini temannya cari-cari kesalahan. Buat apa capek-capek? Itu sosial media dicek-cek terus-menerus, DM dicek-cek terus-menerus. Sama siapa? Aduh. Kita cari-cari kesalahannya, sudahlah. Kalau di pandangan mata kita baik, insya Allah kita mendengar semua perkara yang baik-baik, insya Allah ya sudah. Kenapa kita sibuk untuk cari-cari kesalahan suami kita? Kecuali jelas ada buktinya. Beda. Kecuali jelas ada buktinya, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, buktinya memang sudah betul-betul nyata, itu lain hal. Tapi kalau masih prasangka, masih sibuk-sibuk cari kesalahan, untuk apa? Tugas kita banyak, tugas ibu rumah tangga banyak. Bener gak? Capek, pusing ngurusin yang gitu-gituan. Sementara ini baju belum dicuci, ini baju belum disetrika, ini rumah masih kotor, ini masakan belum dimasak dan sebagainya. Masih banyak hal-hal yang harus kita kerjakan di rumah kita, Bu. Kemudian yang ketiga, jangan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Al-Hujurat ayat 12 menyatakan jangan engkau menggunjing. Ini kembali kepada ayat sebagai libas tadi. Jangan engkau menggunjing. Ada ibu-ibu yang mulutnya memang gak bisa dijaga ini. Memang mulutnya memang suka curhat. Makanya yang paling baik adalah untuk perempuan banyak-banyak di rumah. Giliran udah ketemu sama banyak orang, boleh gak sih keluar rumah? Boleh, tapi jangan kebanyakan. Pah, mau kajian? Boleh. Kajiannya kapan? Pagi, siang, sore, malam. Nah itu kebanyakan. Kajian sih boleh kajian, tapi kalau kajiannya udah kebanyakan bahaya ini. Arisan boleh, arisannya kapan? Pagi, siang, sore, malam. Minum obat apa arisan nih? Hati-hati, semakin banyak engkau keluar rumah, semakin punya kesempatan engkau untuk bergunjing. Kenapa? Perempuan ini memang dianugerahi oleh Allah ini banyak bicara dibanding laki-laki. Sehari ibu mengeluarkan 20.000 kalimat kata, laki-laki mengeluarkan sehari 7.000 kata. Makanya jangan heran ibu SMS panjang-panjang, suami cuma bilang oka, iye, bahkan iya aja nggak lengkap ya, iye gitu, atau sip, SIP,
atau cuma tanda jempol gitu. Ibu SMS panjang-panjang jawabannya begitu, memang begitu fitrahnya. Jadi hati-hati, menggunjing salah satu yang membuat kita senang bergunjing kalau kita punya kesempatan berkumpul dengan berbagai macam orang setiap saat. Sehingga mudah kita untuk bergunjing teman-teman sekalian. Makanya dalam surah Al-Ahzab ayat 33 disebutkan waqarna fi buyutikunna, bahwa tempat terbaik bagi seorang wanita adalah di rumahnya sendiri. Di rumahnya sendiri. Jadi jadilah wanita-wanita yang betah di rumah. Boleh keluar rumah? Boleh dengan alasan yang syar'i, dengan izin dari suami. Namun ketika keluar rumah banyak mengandung dosa yang kau tinggalkan. Ketika ada perempuan-perempuan atau orang-orang yang mengaku beriman melakukan 3 perkara ini, mencari-cari suuzon, cari-cari kesalahan, kemudian dia menggunjing, maka ibarat ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Engkau seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Engkau seperti memakan bangkai suamimu sendiri. Makan bangkai jijik enggak, Bu? Jijik. Perbuatan ibu adalah perbuatan yang menjijikkan kalau ibu-ibu melakukan perbuatan yang seperti itu. Hindari seuzon, hindari cari-cari kesalahan, dan hindari untuk menggunjing. Jadilah kita istri-istri, nasihat untuk saya juga seperti Siti Khadijah. Ibu, salah satu cara kita bisa masuk surga, selain kita melakukan 4 hal yang saya sebutkan di awal tadi, sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, taat pada suami, dan menjaga kesucian diri, adalah ridho suami terhadap kita, Bu. Ketika kita meninggal dunia, maka kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Maksud ridho apa? Suami merasa sangat-sangat kehilangan. Karena begitu taatnya, begitu nurutnya, begitu baiknya kita, sehingga ketika kita meninggal, suami ridho kepada kita bisa masuk surganya Allah. Suami merasa kehilangan, ada enggak? Atau kita lihat orang tua kita, atau ibu pernah mengalami ada temannya atau saudaranya atau orang tua kita sendiri, ketika kita lihat ibu kita meninggal, ayah kita begitu terpukul, begitu rasa kehilangan luar biasa, ada enggak? Mungkin anak-anaknya enggak seberapa sedih, tapi bapak kita sedihnya luar biasa. Kenapa? Saking baiknya itu istri, jadi kehilangannya luar biasa. Ini adalah istri-istri yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Rasulullah SAW, ketika Siti Khadijah wafat meninggal dunia, beliau merasa sedih. Maka disebut dengan tahun-tahun kesedihan. Kenapa? Karena Khadijah jadilah seorang istri yang sangat dicintai, seperti Khadijah yang sangat dicintai oleh Rasulullah, bukan istri yang ketika sudah meninggal dunia, alhamdulillah kata suaminya, besok udah ganti istri baru gitu ya. Jadilah istri yang suami merasa sangat kehilangan. Walaupun beberapa kemudian menikah lagi, ya gak apa-apa, memang fitrahnya laki-laki. Tapi janganlah hari ini meninggal besok udah nikah lagi gitu ya. Jadilah seorang istri yang suami ridho terhadapnya. Waktu Rasulullah SAW kehilangan Siti Khadijah, Rasulullah dalam keadaan yang sangat-sangat sedih, disebut tahun kesedihan. Kenapa? Siti Khadijah memiliki gambaran sebagai seorang wanita ideal, istri yang ideal. Susah, diajak susah bersama-sama. Siti Khadijah beda dengan Aisyah, walaupun dua-duanya memiliki keutamaan yang berbeda. Aisyah diberikan oleh Allah pada saat Rasulullah sudah settle, sudah stabil kehidupannya. Namun Khadijah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah pada saat Rasulullah masih dalam kondisi sulit. Namun istri yang hebat ini mendampingi di waktu suaminya sulit. Susah enggak? Banyak istri-istri di luar sana ketika suaminya bahagia saja baru datang. Suaminya jatuh, dia pergi. Ada ya? Istri yang mana ini? Di sini nggak ada, ini istri yang setia semua. Siti Khadijah pada saat suaminya susah, beliau mendampingi. Makanya kenapa waktu Aisyah sangat cemburu kepada Rasul, kenapa sih masih mikirin Khadijah? Kenapa sih masih baik sama saudara-saudara Khadijah? Kan perempuan tersebut sudah meninggal dunia, sementara Allah sudah gantikan dengan wanita yang lebih muda. Rasulullah membela Khadijah. Rasul katakan, pada saat semua orang tidak percaya padaku, wahai Aisyah, Khadijah yang percaya padaku. Pada saat semua orang tak beriman, Khadijah yang beriman kepadaku. Khadijah memberikan anak-anak kepadaku di saat semua istri tak ada yang memberikan anak kepadaku. Dan Khadijah memberikan seluruh hartanya kepadaku. Begitu pembelaan Rasul, karena Khadijah adalah cinta terbaiknya Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah sampai Rasulullah tidak bisa melupakan Siti Khadijah, walaupun Rasul kemudian menikah dengan beberapa wanita karena perintah Allah. Tapi seumur hidupnya Rasulullah tetap menyimpan Khadijah. Rasulullah ini, Bu, kalau mendengar saja ada saudaranya, ada teman-teman Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah melayani saudara dan teman-teman Khadijah dengan begitu baik. Begitu rasa cintanya Rasulullah yang tidak pernah bisa melupakan Siti Khadijah, walaupun sudah diganti dengan istri-istri lain. Siti Khadijah adalah seorang istri yang berharta, dinikahi oleh Rasulullah pada saat kondisinya sedang kaya raya, namun menyerahkan seluruh hartanya di jalan dakwah.
Khadijah adalah seorang istri yang ketika suaminya sulit, suaminya sedih, suaminya takut, Khadijah selalu ada di sisinya dan tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW. Ketika pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu pertama dalam keadaan ketakutan, Khadijah tidak bertanya yang macam-macam. Khadijah mendukung, membela suaminya. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan engkau suamiku. Engkau suami baik. Engkau menyambung tali silaturahim. Engkau menolong orang-orang yang miskin. Begitu kata seorang istri yang ketika suaminya terjatuh, dia memberikan support. Siapa yang melakukan ini? Khadijah. Dan Khadijah memberikan solusi pada saat suaminya tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang dilakukan Khadijah? Mempertemukan Rasulullah dengan Waraqah bin Naufal untuk mempertanyakan apa yang sesungguhnya terjadi pada Rasulullah. Mencari solusi, bukan menambah permasalahan, bukan menambah pusing urusan suami ketika suami sudah sibuk di luar misalnya. Siti Khadijah meringankan beban suami selain dengan hartanya, dengan kepandaiannya mencari solusi dari sebuah permasalahan. Siti Khadijah tidak meninggalkan Rasulullah dalam keadaan sulit sekalipun. Pada saat itu muslim semuanya diboykot oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka diasingkan, mereka diisolir karena dianggap ini ajaran yang membuat orang-orang berpaling dari berhala-berhala. Mereka diisolasi sehingga mereka hanya makan dedaunan saja. Khadijah bangsawan mau diisolasi, mau terisolir, mendampingi orang-orang muslim yang pada saat itu jumlahnya hanya puluhan saja sampai jatuh sakit. Khadijah sangat luar biasa di hadapan Rasulullah SAW, menjadi penyejuk hati, menjadi penyejuk mata bagi Rasulullah SAW. Ketika dakwah di luar sangat menyakitkan untuk Rasul, pulang ke rumah siapa yang membela, siapa yang menenangkan, siapa yang memberikan kepercayaan diri ketika suaminya sedang tak percaya diri adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah. Maka ketika Siti Khadijah wafat, Allah hibur Rasulullah dengan perintah sholat, dengan peristiwa Isra Mi'raj. Saking luar biasanya dahsyatnya rasa sedih yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka jadilah istri seperti Siti Khadijah, ibu-ibu sekalian. Lalu Allah ganti kemudian ketika Siti Khadijah wafat dengan istri seperti Aisyah, yang menyenangkan hati suami, yang menenteramkan, yang menggembirakan hati suami, yang senantiasa ceria, yang pandai, yang cantik. Itu digambarkan seorang istri bernama Aisyah. Tapi istri yang mendukung perjuangan dari nol adalah istri yang digambarkan oleh seorang Khadijah radhiyallahu anha. Maka jadilah istri-istri yang seperti itu, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan begitu kita menjadi orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya Allah. Ini tak terasa sudah 1 jam ya, tapi ada sedikit lagi lah, beberapa 5 menit lah sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Selain menjadi istri yang hebat dengan semua gambarannya, dan banyak sekali istri-istri yang hebat lainnya, kalau kita ingin menjadi sebaik-baik wanita, maka ketahuilah Bu, bahwa kita adalah seorang ibu yang memiliki peran yang luar biasa. Seorang ibu apabila baik, dia mampu mendidik anak-anaknya jadi baik. Anak-anak jadi baik akan tumbuh jadi keluarga baik akan mampu menjadi peradaban yang baik. Maka seorang ibu tugasnya terus-menerus adalah belajar. Surah Al-Mujadilah ayat 11 mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Engkau beriman dan engkau berilmu, Allah akan tinggikan beberapa derajat. Anakmu, ibu-ibu sekalian, berada di dalam pengawasanmu, berada di bawah pengawasanmu, di bawah pimpinanmu adalah anak-anakmu sendiri. Mereka semua lahir dalam keadaan baik. Mereka semua lahir dalam keadaan fitrah. Fitrahnya setiap manusia adalah tunduk taat patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan baik, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Hanya orang tuanya lah yang menjadikan dia yang lain-lain keluar dari fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari fitrahnya yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dibebankan kepadamu wahai ibu dan ayah. Sebagaimana surah At-Tahrim mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Solihlah wahai ibu-ibu sekalian, dengan begitu engkau bisa mensolihkan anak-anakmu. Seorang anak penutup saya sama hari ini sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Seorang anak pernah bertanya kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ayahku mengadukan kepadamu bahwa aku anak durhaka. Katakan kepadaku apa sih tugas dari ibu dan ayah? Maka Umar bin Khattab mengatakan, tugas orang tua pertama mencari ibu yang baik. Ibu yang baik. Pengasuhan pertama kali adalah mencari ibu yang baik. Kemudian yang kedua, beri nama yang baik. Kemudian yang ketiga, beri nama yang baik, beri nama Abdullah, Abdurrahman, atau Abdu yang ditambah dengan Asmaul Husna. Atau kasih nama-nama Nabi. Yusuf, jangan Ucup. Aisyah, jangan Iseh. Khadijah, jangan Ijah. Ibrahim, jangan Baim. Tadi Khadijah udah ya. Maryam, anak saya, jangan Mayam atau Iyam atau Ayam bahkan ya. Panggil dengan nama komplit.
Kemudian kasih nama sifat-sifat yang baik, nama adalah doa. Dan yang ketiga tugas orang tua adalah memberikan pendidikan agama, pendidikan Al-Quran yang baik. Kita ingin anak kita baca Quran, kita sendiri nggak bisa baca Quran, Bu. Malu. Dari sekarang yang harus dilakukan, jangan banyak denger lagu yang tak berfaedah, banyak baca Quran, belajar tahsin, hafalin ayat-ayat suci Al-Quran, karena kedudukanmu di hari akhir nanti tergantung dari ayat mana yang kau baca, seberapa banyak ayat yang kau baca. Kata Allah, naik, bacalah dengan tartil, akhir kedudukanmu di syurga tertinggi nanti sesuai dengan berapa banyak ayat yang engkau hafalkan semasa di dunia. Bukan seberapa banyak lagu-lagu yang engkau hafalkan di dunia. Di surga kita nggak konser, Bu. Di surga tergantung dengan ayat-ayat yang kita hafalkan di dunia.